Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini saya beserta rekan tim saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisa keuangan perusahaan Bima Sakti Pertiwi Tbk yang kami susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keuangan bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Nazarnya Putri Alisandi dengan akhiran NIM 2164 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jonas Tabarat dengan NIM 220910202021. Perkenalkan, nama saya Gilang Arya Dinata dengan NIM 220910202040. Nama saya Nasa Faiza dengan NIM 260101008. Baik, pembahasan yang pertama ialah deskripsi bisnis. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk telah berdiri sejak tahun 1980 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003 yang lalu sebagai pengembang properti terdepan di Provinsi Riau. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sudah membuktikan dedikasi dan partisipasinya dalam mengembangkan properti terbaik di Provinsi Riau, terutama di kota Pekanbaru. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk telah menjadi pelopor dalam konsep one-stop shopping. Saat ini, pengembang lain menjadi pengikut dengan menerapkan sistem one-stop shopping. Pembahasan yang kedua mengenai analisis ekonomi global dan lokal. Analisis ekonomi global. Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengeluarkan kondisi perekonomian saat ini. Dalam laporan itu, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,0%. Proyeksi IMF 0,2% lebih tinggi dibandingkan proyeksi pada April, yaitu 2,8%. IMF juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di angka 3,0% di tahun 2024. Selanjutnya, analisis ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia triwulan 1 tercatat sebagai 2,03 YoY, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi tetap akan diperkirakan kisaran 4,5 sampai 5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan dan tetap positifnya kinerja ekspor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan perusahaan dan posisi persaing. Berikut ini adalah analisis dan lingkungan internal. Yang pertama yaitu sumber daya keuangan. Keuangan di PT Bima Sakti Pertiwi ini dijalankan dengan hasil closing sebagai profit. Laporan keuangan perseroan per kuartal 2 2023 berhasil meraih laba bersih sejumlah 279,20 juta rupiah. Dan ini tuh berbalik arah dari rugi bersih pada kuartal sebelumnya yang berjumlah sebesar 830,04 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada sumber daya fisik. Pemilihan lokasi perusahaan ditempatkan di daerah Jenderal Sudirman dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah besar dan berkembang. Dengan adanya hal tersebut menjadikan lokasi perusahaan menjadi lebih strategis dalam memperluas usaha properti dikarenakan lokasinya yang efektif dalam menjangkau pembeli yang ada. Juga daerah Jenderal Sudirman ini juga merupakan daerah perbelanjaan. Selanjutnya yaitu adalah analisis keuangan. Analisis keuangan pada perusahaan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk akan dilakukan dengan cara mengukur rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas pada perusahaan ini. Adapun hasil analisis laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode current ratio atau rasio lancar. Rumus dari current ratio sendiri yaitu adalah aktiva lancar dibagikan dengan kewajiban lancar dikalikan 100%. Perhitungan pada PT Bima Sakti Pertiwi Tbk adalah sebagai berikut. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 3 tahun terakhir PT Bima Sakti Pertiwi Tbk mengalami penurunan kemampuan likuidasi dari hasil perhitungan current ratio. Pada tahun 2022 puncaknya, perusahaan memiliki nilai current ratio sebesar 0,83 atau 83%, yang artinya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang lancarnya menggunakan aset lancarnya. Yang kedua yaitu adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitungnya dengan metode Debt Equity Ratio atau DER. Rumus dari DER sendiri yaitu adalah total hutang dibagikan dengan modal kita kalikan dengan 100%. Pada perusahaan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk adalah seperti ini. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan memiliki nilai solvabilitas yang sangat baik dikarenakan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan mayoritas dibangun oleh aset dibandingkan dengan kewajiban. Pada 3 tahun terakhir, perusahaan menunjukkan nilai solvabilitas dengan metode Debt Equity Ratio DER di bawah 50% yang merepresentasikan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam memperoleh laba tidak kecenderungan pada kewajiban namun pada asetnya. Yang ketiga yaitu adalah rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk menghasilkan laba pada PT Bima Sakti Pertiwi Tbk yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam kemampuannya menggunakan aktiva secara produktif. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitungnya dengan 2 metode, yaitu yang pertama Return on Asset atau ROA
dan yang kedua yaitu adalah Return on Equity atau ROE. Rumus dari Return on Asset yaitu adalah surplus atau defisit kita bagikan dengan total aktiva lalu dikalikan dengan 100%. Adapun hasil perhitungan dari ROA sendiri yaitu adalah sebagai berikut. Lalu Return on Equity memiliki rumus yaitu surplus atau defisit dibagikan dengan modal lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya pada PT Bima Sakti Pertiwi Tbk adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan dua data di atas, PT Bima Sakti Pertiwi Tbk memiliki nilai ROA dan ROE yang buruk dikarenakan hasil pada 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang negatif. Pada umumnya, ROA dan ROE yang baik adalah 5% atau lebih, dan di atas 20% itu sudah sangat baik. Hal ini merepresentasikan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan aset atau modal untuk menghasilkan laba yang tinggi, sehingga nilai profitabilitasnya sangat rendah. Baik, selanjutnya adalah valuasi. Dalam analisis valuasi PT Bima Sakti Pertiwi Tbk ini akan dianalisis menggunakan metode relative valuation atau komparatif. Nah, dengan menganalisis PER atau Price Earning Ratio dan PBV atau Price Book Value. Yang pertama yaitu adalah Price Book Value atau PBV. Adapun rumus dari PBV sendiri yaitu Price dibagi dengan Book Value. Nah, untuk mencari Book Value-nya ini kita harus membagi modal dengan outstanding share atau jumlah saham yang beredar. Untuk PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sendiri, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, dari situ itu adalah nilai value. Nah, terus habis itu kita harus membagi harga saat ini dengan book value-nya, lalu mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, setelah itu kita bandingkan yaitu nilai intrinsik dari saham tersebut dengan harga wajar saat ini atau harga pasar saat ini gitu. Dari analisis tersebut, saham PAMG ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa PAMG pada pasar dihargai atau dinilai cukup tinggi karena jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yaitu BSBK, PAMG dihargai lebih tinggi yaitu sebesar 0,5. Maka dari itu PAMG dianggap menguntungkan untuk dibeli karena menunjukkan hasil under value. Yang kedua yaitu adalah Price Earning Ratio atau PER. Adapun rumus dari PER sendiri yaitu adalah price kita bagikan dengan EPS, di mana kita harus mencari EPS-nya terlebih dahulu dengan cara kita membagikan net income atau laba rugi perusahaan dengan outstanding share atau jumlah saham yang beredar. Untuk PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sendiri, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, setelah ketemu PER-nya, kita harus mencari nilai wajarnya. Lalu, gimana sih cara mencari nilai wajar? Yaitu kita mengalihkan PER-nya dengan EPS-nya, yaitu sebagai berikut. Setelah ketemu nilai wajarnya, kita akan membandingkan nilai wajar ini dengan harga saham hari ini di pasaran, yaitu untuk per 22 Oktober saham PAMG itu berada di angka Rp67, sedangkan perhitungan nilai intrinsiknya sendiri yaitu adalah Rp67. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kode saham PAMG ini dianggap tidak menguntungkan dan tidak merugikan di sektornya. Karena pada kondisi ini, investor akan mengambil keputusan untuk menahan saham dari kedua perusahaan tersebut dikarenakan kondisi nilai intrinsik saham dan harga jualnya pada kondisi yang seimbang. Yang pertama adalah ringkasan investasi. Secara garis besar, dalam potensial investasi, PT Bima Sakti Pertiwi sangat besar dalam prospek pengembangan fasilitas dan properti. Sebagai contoh, kerjasama perseroan dengan pemerintah Riau dalam merealisasikan program pemerintah dalam mengembangkan fasilitas yang disediakan oleh perseroan. Dan dalam bidang real estate seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, seperti mall dan pusat perbelanjaan. Pendapatan usaha utama perseroan ini berasal dari pendapatan sewa usaha dan bangunan properti. Seluruh pendapatan perseroan merupakan pendapatan berulang atau recurring income bagi perseroan. Oke, baik, selanjutnya adalah risiko investasi. Yang pertama ada risiko industri. PT Bima Sakti Pertiwi beroperasi di industri pengembangan real estate, khususnya persewaan pusat perbelanjaan. Industri ini memiliki berbagai risiko seperti perubahan perilaku konsumen, kelesuan ekonomi, dan persaingan dengan pusat perbelanjaan lain. Yang kedua ada risiko keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan inflasi. Selain itu, laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat utang yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan risiko gagal bayar atau kebangkrutan. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko pasarnya yaitu harga saham PT Bima Sakti Pertiwi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti perubahan sentimen investor, ketidakstabilan politik, dan peristiwa ekonomi global. Yang keempat ada risiko likuiditas. Laporan arus kas perusahaan menunjukkan adanya arus kas negatif dari aktivitas operasi. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan menghasilkan cukup uang tunai untuk menutupi biaya operasionalnya, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar atau kebangkrutan. Berikutnya adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan pada PT Bima Sakti Pertiwi yang dibuat pada 2 Januari 2019 menggunakan prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Bertujuan guna menciptakan pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, di mana kinerja perusahaan didasari oleh etika kerja dan pengelolaan perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menuntut diterapkannya akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian dalam proses manajerial perusahaan. Di dalamnya terdapat Dewan Komisaris, Direksi Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi, serta Remunerasi.